Takbir. Kita harus tunjukkan setidaknya kalau kita tak mampu membela mereka, kita berada di barisan siapa? Ini banyak pula orang sekarang, Pak, sudahlah tak membela, ikut-ikutan melemahkan semangat muslim untuk membela saudaranya Palestina. Ada yang mengatakan inilah, ada yang mengatakan itulah. Itu orang perlu diruqyah itu, Pak. Tujuh ini live, Bu, viralkan, tak apa-apa. Saya tak takut. Ya, artinya apa? Saya kadang-kadang, Pak, miris melihat para buzzer itu, Pak, yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina sunnah Nabi, menghina syariat Allah, menghina dan olok-olok sunnah Nabi SAW, lalu menghina masyarakat Islam, menghina para dai, menghina para ustadz, melecehkan mereka. Apakah mereka yakin mereka akan hidup selamanya? Apakah mereka sadar mereka berucap seperti itu, Pak? Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran untuk hamba-hamba Allah yang lainnya dari kisah kejadian seorang Mustafa Kemal Atatürk. Wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita mengambil contoh orang zalim yang berakhir tragis, ya, yang berakhir memilukan, maka saya akan bercerita di sini tentang orang-orang zalim. Sebelumnya kalau nggak salah saya juga pernah bercerita tentang orang zalim. Sekarang saya ulang lagi bagi yang telah mendengar, mungkin ini menjadi renungan kita bersama bahwasanya orang-orang zalim pasti akan mati dengan tragis, pasti akan menjemput kematian dengan tragis, karena fakta sejarah yang kita lihat rata-rata siapapun itu yang melakukan kezaliman, Allah akan berikan kepada mereka azab dunia dan akhirat, bahkan Allah segerakan azab untuk mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak masih ingat dengan seseorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk? Masih ingat, Pak? Siapa dia, Pak? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan, Bu? Yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk menentang syariat Allah, membubarkan syariat Allah, melawan syariat Allah, bahkan menentang Allah. Ketika dia berada pada puncak kekuasaannya, dia tantang Allah, Pak. Dia tantang Allah. Persis sebagaimana Fir'aun menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, Pak, dia hanyalah hamba Allah yang hina, yang kecil, yang kerdil, yang lemah. Dia bubarkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat Allah. Bahkan menurut berbagai macam sumber, masjid-masjid difungsikan menjadi gudang pada masa pemerintahannya. Azan-azan itu ditukar dalam bahasa Turki. Jilbab, penggunaan jilbab dilarang. Semua syariat yang diberlakukan pada era kekhilafahan Turki Utsmani di bumi hanguskan. Para ulama ditangkap, dikejar, disakiti satu persatu. Bahkan ada yang mengatakan, Bapak Ibu, dan sumbernya sahih, Mustafa ini, Bapak Ibu, saking kejamnya, Bapak Ibu, ulama yang menentang keras kebijakan dia, kebijakan sesat yang merugikan masyarakat Islam, itu ditangkap olehnya, Bapak Ibu, dicabut jenggot ulama itu. Yang punya jenggot, Pak, coba cabut, Pak, sakit nggak? Dicabutnya, Bapak Ibu, jenggot ulama itu, Bapak Ibu, sampai berdarah-darah. Yang lebih memilukan lagi, diambilnya tang, dicabutnya gigi ulama itu satu persatu, Bapak Ibu. Siksaan demi siksaan yang diberikan kepada tokoh-tokoh agama, yang mana tokoh-tokoh agama itu memberikan perlawanan, menentang kebijakan, melawan politik yang merugikan masyarakat Islam yang dihembuskan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk, manusia durjana lagi celaka. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di puncak kekuasaannya, dia dipuji-puji oleh Eropa, dia dipuji-puji oleh masyarakat Eropa, dianggap sebagai bapak perkembangan pembangunan Turki, dianggap sebagai penyebar paham sekuler dan segala macamnya. Turki maju di bawah kepemimpinannya, kan begitu, Pak? Pujian-pujian daripada orang-orang Eropa atau pemimpin-pemimpin Eropa untuknya. Singkat cerita, Bapak Ibu, kekuasaan itu hanya sementara. Maka oleh karena itu kami pesankan untuk para buzzer-buzzer, ya, yang mereka itu, Bapak Ibu,
baik itu dibayar atau tidak, yang diperintahkan untuk mengolok-olok Islam, yang menjelek-jelekkan Islam, yang membunuh karakter Islam, menghina para ulama, ya, kriminalisasi oleh mereka yang mereka berikan kepada para ustadz dan dai, yang mereka hina, yang mereka ejek, yang mereka olok-olok, lalu mereka olok-olok syariat Allah, mereka olok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka akan selamanya hidup? Tanyakan Pak Bu, ya, tanyakan Bapak Ibu, nanti kalau mati apakah mereka tak butuh untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan? Atau kalau mereka meninggal dunia langsung kita buang ke laut Pak? Setuju? Langsung kita buang ke sungai Bu? Setuju? Ini live Bu, viralkan, tak apa-apa, saya tak takut, ya. Artinya apa? Saya kadang-kadang Pak miris melihat para buzzer itu Pak, yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina sunnah Nabi, menghina syariat Allah, menghina dan mengolok-olok sunnah Nabi SAW, lalu menghina masyarakat Islam, menghina para da'i, menghina para ustadz, melecehkan mereka. Apakah mereka yakin mereka akan hidup selamanya? Apakah mereka sadar mereka berucap seperti itu Pak? Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran untuk hamba-hamba Allah yang lainnya dari kisah kejadian seorang Mustafa Kemal Atatürk, ya. Singkat cerita, kekuasaannya habis. Itu karena dia menderita penyakit aneh Pak. Memang ada indikasi medis, analisa dokter, dia mengidap penyakit, kalau nggak salah saya penyakit kanker Pak, atau apalah, saya lupa nama penyakitnya. Intinya menjelang dia menjemput kematiannya, dia merasakan panas yang teramat sangat. Panas, 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 teriak-teriak Bapak Ibu, panas, 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 panas. Nah, setelah itu dia merasakan panas, sampai saking panas yang dia rasakan itu, keluarga Mustafa memanggil petugas damkar Turki, petugas pemadam kebakaran, untuk menyemprot rumah Mustafa Kemal Atatürk 7 hari 7 malam agar Mustafa tak lagi merasakan kepanasan. Tapi apa hasilnya Bapak Ibu? Dia semakin panas, sampai dilarikan ke tengah lautan Pak, agar dia mendapatkan kesejukan atau kedinginan yang diharapkannya. Ternyata juga makin panas. Begitulah kondisinya sampai dia menjemput kematian. Panas, 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 panas. Ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, masyarakat Turki bersorak bergembira atas kematian manusia durjana lagi celaka. Ketika kematiannya disebarkan, ketika kematiannya disiarkan, masyarakat Turki, terutama masyarakat Islam yang dia tindas, yang dia zolimi, itu turun ke jalanan, bersorak, berpesta pora, riang gembira, menyambut dan senang mendengar berita kematiannya. Saking senangnya mereka menari-nari, mereka berjoget-joget. Bagi mereka yang tak tahu Islam Bapak Ibu rahmatullah, tapi dizolimi oleh Mustafa, bagi mereka yang tahu dengan Islam dan syariat Islam, mereka berterima kasih dan bersyukur kepada Allah akan kematian daripada manusia durjana lagi celaka ini. Nah, ketika itu, ketika disiarkan kematiannya Bapak Ibu, kematian si Mustafa Kemal Atatürk ini, tak ada satupun masyarakat Turki yang mau melayat ke rumahnya. Tak ada satupun ulama yang mau memandikan jenazahnya. Nampak tuh Pak? Nampak tuh Bu? Nah, sampaikan kepada para buzzer-buzzer tuh Pak, kalau mati masih butuh kepada Islam. Kalau mati nanti kita bakar atau kita buang ke laut. Kalau mereka masih butuh kepada Islam, jangan olok-olok syariat Islam. Kalau mati nanti Anda dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya, diselenggarakan secara Islami. Artinya apa? Kalau Anda masih dikafankan nanti ketika meninggal dunia, maka hentikan semua olok-olokan Anda terhadap syariat Islam. Nah, tidak ada ulama yang mau memandikan jenazahnya, tidak ada masyarakat yang mau melayat ke rumahnya, sampai Bapak Ibu keluarga Mustafa Kemal Atatürk ini membana-bana Bapak Ibu untuk agar masyarakat Turki mau melayat ke rumahnya, agar ulama-ulama Turki mau memandikan jenazahnya. Ternyata tak ada satu pun yang mau. Akhirnya apa? Keluarga pasrah. Keluarga pasrah. Setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh keluarganya, lalu dia dimakamkan. Peristiwa yang sampai hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika dimakamkan, tanah memuntahkan dirinya.
tanah memuntahkan jasadnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, dia dikuburkan di Rumbai, contohnya Bapak Ibu, tanah Rumbai memuntahkan jasadnya. Dikuburkan di tanah Simpang 3, tanah Simpang 3 memuntahkan jasadnya. Dikuburkan di tanah Merpoyan Damai, tanah Merpoyan Damai memuntahkan jasadnya. Dikuburkan di tanah Kubang memuntahkan jasadnya. Dikuburkan di tanah Panam memuntahkan jasadnya. Dikuburkan di tanah Rimbo Panjang pun memuntahkan jasadnya. Begitulah Bapak Ibu contohnya. Artinya apa? Setiap dikuburkan di setiap tanah manapun yang ada di bumi Allah ini memuntahkan, mengeluarkan jasad yang hina dina tersebut. Keluarga kehilangan akal. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Dicor, dikuburkan di antara tanah dan bebatuan. Dan sampai hari ini siapapun yang datang ke sana melihat atau sekedar jalan-jalan ya ke areal pemakaman Mustafa Kemal Atatürk itu selalu mencium bau busuk yang menyengat. Walau petugas jaga makam Mustafa ini tadi, petugas jaga makam Pak, menyemprotkan parfum yang paling wangi berulang-ulang, itu tak menghilangkan bau busuk yang menyengat tersebut Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, bagi mereka yang jalan-jalan ke sana, mereka pasti akan mencium bau busuk yang khas menyengat, yang sumbernya dapat kita pastikan dari kubur atau areal pemakaman Mustafa Kemal Atatürk, seorang tokoh yang memerangi Islam, seorang tokoh yang melawan syariat Islam, yang menzolimi manusia, yang Allah jemput kematiannya dalam keadaan hina dina, tragis dan memilukan. Dapat kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu bahwasanya orang zalim pasti akan berakhir dengan tragis. Yang kedua, masih ada waktu Pak? Masih ada waktu? Contoh orang zalim kedua. Contoh orang zalim kedua, ya. Bapak masih ingat dengan manusia terkutuk yang bernama Ariel Sharon? Masih ingat Bapak Ibu? Yang kembarannya yang sekarang ini kalau nggak salah namanya Benyamin Netanyahu Pak. Manusia setengah iblis, ya. Bapak masih ingat orang yang bernama Ariel Sharon? Sampai saking zolimnya manusia terkutuk ini Pak, manusia setengah iblis nih Bapak Ibu, penduduk Palestina itu memberikan gelar untuknya bulldozer. Dia telah membunuh jutaan penduduk Palestina, 3 generasi Bapak Ibu. Dia zolim, dan kezolimannya itu Bapak Ibu tak bisa dimaafkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Bahkan negara-negara dunia, negara-negara Islam, negara-negara Arab memberikan gelar dan julukan untuk Ariel Sharon itu sebagai tukang jagal anak-anak Palestina. Nah, sekarang Palestina sedang dibombardir, Palestina sedang dihancurkan. Kita sebagai muslim atau muslimah wajib mendoakan mereka dalam kunut-kunut kita, dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa terbaik kita kirimkan untuk mereka. Bila kita mampu, kita berdonasi untuk mereka. Bila kita mampu, kita berangkat untuk membela mereka. Bila kita mampu Bapak Ibu rahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Kita harus tunjukkan setidaknya kalau kita tak mampu membela mereka, kita berada di barisan siapa? Ini banyak pula orang sekarang Pak, sudahlah tak membela, ikut-ikutan melemahkan semangat muslim untuk membela saudaranya Palestina. Ada yang mengatakan inilah, ada yang mengatakan itulah. Itu orang perlu diruqyah itu Pak, ya. Sudahlah nggak membela Bapak Ibu, nggak membela, memfitnah. Dikatakanlah ini kepentingan politik, untuk apa kita peduli dengan negara orang, negara kita aja nggak karuan dan segala macamnya. Ingat Bapak Ibu, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kembali kita kepada cerita Ariel Sharon, manusia setengah iblis, ya. Dia ini Bapak Ibu jahat, bahkan kejahatannya melebihi iblis. Melebihi iblis Pak. Di antara banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia setengah iblis ini, ada 3 yang insya Allah sahih, bersumberkan dari cerita yang kami dengar langsung dari penduduk Gaza, Palestina. Beliau menyelesaikan gelar doktoralnya di Malaysia, dan dia sahabat saya. Dia bercerita kepada saya kezoliman manusia satu ini, ya.
Di antara banyaknya ratusan kezaliman yang dia lakukan, ada 3 Pak yang diceritakan kepada saya. Saya Bapak Ibu ketika itu Pak, naik asam lambung saya Pak mendengar cerita kawan itu Pak. Naik gula darah saya Pak, karena saya emosi dan marah. Marah saya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya marah karena saudara-saudari saya diperlakukan sebeda-beda di sana, dizolimi. Nah, satu, Ariel Sharon itu Bapak Ibu itu pernah tertangkap bersama tentara-tentara Zionisnya itu memperkosa seorang muslimah hamil yang sedang hamil 7 bulan. Statusnya istri dari seorang ustadz ataupun seorang syekh. Ditangkapnya Bapak Ibu, statusnya itu adalah istri orang hamil 7 bulan, lalu diperkosa secara bergilir. Suaminya hafiz, istrinya hafizah. Diperkosanya secara bergilir bersama tentara-tentara terkutuk itu Bapak Ibu. Lalu setelah dia perkosa secara bergilir di depan suaminya, diambilnya dibelahnya perempuan itu, dikeluarkannya yang dikandung perempuan itu hidup-hidup. Manusia atau setan itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia setengah iblis ini itu pernah tertangkap dan insya Allah sumbernya sahih. Dia memasukkan puluhan anak-anak Palestina yang berumur 7 sampai 11 tahun, ada yang mengatakan sampai 14 tahun, ke sebuah mesin oven pemanggangan. Dimasukkannya ke dalam oven pemanggangan tersebut, ditutupnya pintu, diputarnya ke suhu yang paling panas, matang dan masak anak-anak di dalam oven pemanggangan tersebut. Matang dan masak anak-anak yang dimasukkan ke dalam tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketiga, dia punya kebiasaan. Di antara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mengambil bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, masih merah Bapak Ibu. Diambilnya bayi tersebut, dipegangnya kaki bayi tersebut, dihantuk-hantukkannya ke dinding, dihantuk-hantukkannya ke tank, yang menyebabkan bayi tersebut terlepas dari. Nah, ini 3 kezoliman manusia setengah iblis ini yang dilakukannya kepada penduduk Palestina. Dan kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir kehidupan dari manusia durjana lagi celaka ini Bapak Ibu. Allah komakan dia selama 8 tahun. Dikatakan bahwasanya jasadnya sudah membusuk tapi nyawanya masih berdetak. Nyawa atau jantungnya masih berdetak, nadinya masih berdenyut, sementara sebagian tubuhnya atau kakinya atau perutnya atau tangannya sudah digerogoti oleh belatung. Belatung berpesta pora memakan, menyantap daging terkutuk daripada manusia terkutuk ini. Sementara dia masih hidup, koma 8 tahun Bapak Ibu rahmati Allah, koma 8 tahun. Bayangkan, jantung masih berdetak sementara kaki paha dah bolong Pak. Dimakan, digerogoti, disantap oleh belatung. Bapak Ibu dapat lihat bagaimana Allah mengazab manusia ini sebelum dia menjemput kematiannya. Nah, maka oleh karena itu kami berpesan kepada kita semua, terkhusus untuk diri kami dan untuk kita semua, saudara-saudari muslim dan muslimah yang hadir pada kajian pada pagi hari ini, berhentilah untuk berlaku zalim, baik lisan ataupun perbuatan, dan ingat bahwasanya Allah tidak akan pernah bantu orang-orang zalim. Allah tidak akan pernah tolong orang-orang zalim. Kezaliman yang kita lakukan sengaja ataupun tak sengaja, sadar ataupun tak sadar, maka segeralah untuk kita minta maaf. Segeralah untuk kita meminta maaf kepada saudara-saudari kita, minta kerelaan, minta keredoan. Jangan sampai nanti Allah menggelar pengadilan antara kita dengan saudara-saudari kita yang kita nggak selesai masalah kita dengan mereka di dunia, yang menyebabkan apa Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah SWT, kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bangkrut pada hari kiamat. Semua amal kebaikan kita tersita, semua amal kebaikan kita diambil, dirampas ya oleh orang-orang yang kita zolimi, dikarenakan apa? Perkara kita yang tak selesai di dunia, yang kita tidak selesaikan, yang kita tak tuntaskan. Ingat Bapak Ibu, penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba adalah karena kezaliman. Dapat dipahami Pak? Dapat dimengerti Bu?
Maka oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kezaliman, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perilaku zalim kepada sesama, dan mari kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana, semoga Allah segera memberikan kepada mereka kemerdekaan. Bagi mereka-mereka yang keluarganya meninggal dunia menjadi korban jiwa, diberikan kesabaran, dan mari kita berikan dukungan sepenuhnya untuk saudara-saudari kita yang sekarang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi perang, dengan kondisi yang sangat menyakitkan hati semua umat Islam dunia. Maka oleh karenanya, mari kita minta kepada Allah, kita buka pintu langit pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan, ketenangan, kesabaran, kedamaian untuk saudara-saudari kita yang tinggal, yang hidup di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, Allahumma arhamna bitilawatil Qur'an, Allahumma ihfadna bihifdzil Qur'an, Allahumma barik lana fi muraja'atil Qur'an, Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffadil Qur'an. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Al-Aziz, ya Allah ya Al-Ghaffar, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Al-Alim, ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah maafkan kesalahan kami, ya Allah terimalah taubat kami, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudari kami yang hidup dan yang tinggal di Palestina, yang dibombardir oleh Israel. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak mereka ya Allah dari pembantaian-pembantaian. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudari kami yang tinggal, yang hidup di Palestina ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemenangan ya Allah. Berikanlah kepada mereka ketenangan ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesabaran ya Allah. Berikanlah kepada mereka kedamaian ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tak tega hati kami, tak tega mata kami melihat anak-anak kami di Palestina dibantai satu persatu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, dari bayi sampai balita ya Allah, disiksa ya Allah di Palestina ya Allah oleh tentara-tentara terkutuk ya Allah, tentara-tentara Zionis ya Allah, tentara-tentara yang terlaknat ya Allah, tentara-tentara yang mana mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, yang durhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah azab untuk mereka ya Allah, siksalah mereka ya Allah, dikarenakan kezaliman mereka sudah diambang batas kepada penduduk Palestina ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudari kami ya Allah yang hidup dan tinggal di Palestina ya Allah. Selamatkanlah mereka lahir dan batin ya Allah. Selamatkanlah anak-anak bayi ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kecil ya Allah dari pembunuhan, pembantaian, genosida ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mengadu ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Quddus, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-madlumina wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-madlumina wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-madlumina wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-madlumina wal mustad'afina fi kulli makan. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar,
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, 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 wan najata minan nar, wan najata minan nar, wan najata minan nar, wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu berbahagia, semoga Allah kabulkan doa kita, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Setelah ini Bapak Ibu, saya minta kepada kita semua, mari kita bermaaf-maafan, mari kita minta maaf, dan mari kita memberi maaf. Semoga kita dimaafkan oleh Yang Maha Pemaaf. Mana tahu di antara kita pernah melakukan kezaliman, sengaja atau tak sengaja, sadar atau enggak sadar. Sebelum kita keluar daripada pintu musola ini, mari kita gugurkan dosa-dosa di antara kita. Mudah-mudahan kita tak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menzolimi sesamanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya minta kepada kita semua berdiri, mari kita berpelukan, mari kita memberi maaf, dan mari kita meminta maaf. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Yang Maha Pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.